sponsor dari sistem. Next. Nah ini kita udah melakukan tes 3.000 orang, alhamdulillah 90% sekarang udah 5.000 gitu ya. 3.000 sebelum launching, 2.000 setelah launching, dan ada juga yang menggunakan tes pakai metode lain. 250 orang hasilnya 100% cocok. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Aska ya. Masya Allah ya. Ada juga yang pakai cek retina, dia bayarnya 5 juta. Cek retina berarti pakai retina, infonya 7 hari, matanya itu masih kontraksi karena dia tes ke dalam kan, dan hasilnya sama dengan Aska. Satu detik. Ada juga yang pakai jari-jari juga sama, 250 orang cocok semua. Nah, mungkin butuh proses dan biayanya mahal. Kalau ini Aska sangat terjangkau dan satu detik langsung tahu hasilnya. Bahkan kita bakal berani garansi, ketika udah tes Aska merasa kok nggak cocok, dibalikin duitnya. Nah, ya nanti berapa harga tes hasilnya nanti di akhir ya. Dan ketika suatu metode yang sudah mempunyai validitas lebih dari 95%, itu berarti metodenya udah sahih ya, insya Allah ya, udah valid ya, itu suatu metode ilmiah. Kita bahkan udah 99% itu akurasinya. Oke, next. Ini ya akurasinya 20%. Ini logo Aska ya. Next, ayo. Nah ini ya, dan berbagai tipe-tipenya ya. Jadi pernah dengan istilah ini, jangan ajari ikan manjat pohon, selamanya dia akan bilang bodoh. Pernah dengar? Jangan ajari burung berenang, ya, dia akan selamanya bilang bodoh, ya. Jadi kita nggak tahu kita anak kita, keluarga kita tipe yang mana nih, gitu ya. Hanya dengan tes Aska untuk membantu menemukan apa sih yang menjadi potensi terbaiknya. Itu yang dilakukan, kita diasah. Kelemahannya mengamat, biasa, sehingga suksesnya insya Allah lebih cepat ya. Oke, next. Ini fungsinya Aska banyak banget. Hari ini juga kita bukan hanya untuk tes Aska, kami juga membuka kesempatan Bapak Ibu yang mau jadi konselornya. Ya, konselor itu yang bagian jasa tes Aska itu luar biasa. Banyak, 1 bulan ini sudah menghasilkan jutawan banyak, alhamdulillah ya. Ada Bu Nafisa punya 4 anak, testimoni, alhamdulillah bisa menghidupi 4 anak. Sudah 257 tes per hari ini. Berarti pendapatannya udah puluhan juta ya. Masya Allah ya. Nah, ini bisa buat ice breaking, buat buka acara, buat ada seperti ini dan sebagainya ya. Jadi bisnis tambahan ya, buat income luar biasa, karena tes Aska ini nggak harus ketemu, bisa secara online di Zoom, bisa. Oke, next. Ini tipe aktif. Nah ini saya bacakan nih, masing-masing tipe. Kebetulan host kita yang cantik ini sudah dites tadi ya, hasilnya aktif ya. Iya, saya masuk aktif. Aktif. Aktif ini, next slide Mario, ini energinya. Energinya, ini energi dasarnya ya, tentunya akan berubah, bisa naik, bisa turun, tergantung lingkungan juga, pergaulan, tergantung juga golongan darah. Golongan darahnya apa? A, berarti A-nya naik di tipe spesialisnya. Wow. Jadi lebih detailnya lebih luar biasa ya. On fire ya Gitu. Nah, tipe aktif paling tinggi ada di aktifnya, nilainya 50%. Yang paling lemah di mana? Nah, maaf, di kreatifnya. Jadi tipe aktif suruh jualan aja, tampil di panggung, ini ada dunianya, ya. Tapi kalau suruh desain, nah. Kalau suruh ngomong Aduh, nah itu. Tapi dia punya jurus apa? ATM, amati tiru modifikasi. Ya itu aja, gitu aja. Ih, langsung kebaca. Nah, atau ATP, amati tiru plek ya. Biasanya kayak gitu tuh biasanya hasilnya lebih bagus loh. Nah itu amati tiru plek. Duitnya lebih banyak. Nah itu duitnya, betul. Gitu. Hanya dia kalau kesepakatannya dia berdagang. Insya Allah apapun yang dia sentuh jadi duit, insya Allah. Tapi kalau ada duitnya ditinggal, ya. Tipe aktif gitu ya, termasuk anak juga. Kalau tipe aktif ya udah, dia kalau misalkan nggak bisa tidur berarti energinya masih full, harus bergerak, capek tidur telat sendirinya itu. Jadi sampai ke parenting, sampai ke orang tua. Contoh kalau punya mertua tipe aktif, sering-sering ngasih hadiah, oleh-oleh. Nanti dia, wah ini menang terbaik sedunia gitu. Meskipun hadiahnya kecil apa gitu ya, nah, ini aktif ini. Gitu. Ada yang merasa tipe ini aktif? Orientasinya nggak ada. Orientasinya pokoknya imbalan. Nah itu harta. Kita misalkan anak gini, kamu kalau hari ini rajin sekolah misalkan apa, nanti kamu boleh main game Sabtu Minggu 10 jam boleh misalkan. Itu juga imbalan, bukan hanya harta gitu ya. Itu tipe aktif. Nah tipe aktif ini cocok kalau pedagang,
kemudian jadi sales penjualan, oh kenceng banget ini. Kalau untuk karyawan divisi penjualan cari yang ini. Yes. Ini gampang closing sama ya. Ini tipe aktif, cari dulu ya. Next, 2 spesialis. Next lagi energinya. Spesialis tinggi, wah detail orangnya ini. Kalau nggak kenal orang ini, kesannya kayak sombong. Orangnya serius. Bahkan perempuan pun kalau tipenya spesialis, celananya jeans tomboy gitu ya. Kemudian kalau difoto kayak foto KTP ya. Itu kalau aktif yang betul-betul nggak diasah humanisnya. Humanisnya cuma 5%. Jadi kelemahannya dia di humanis. 5%. Jadi dia serius tapi dia nggak peka sama orang. Kurang peka. Ini model dasarnya ya. Adapun kalau dia diasah bisa naik semua gitu ya. Jadi spesialis keunggulannya di mana? Spesialisnya cocok jadi CEO, tegas, kritis ya. Kemudian humanisnya lemah. Jadi hubungan dengan orangnya kurang peka. Oke, ini spesialis. Dan kebetulan Pak Jokowi tipenya ini. Gitu ya. Oke. Kemistrinya apa? Tahta. Wali kota menang. Oh iya. Gubernur menang, gitu ya. Kemudian presiden pun menang 2 kali. Karena dia punya bakat di sini. Kalau yang aktif tadi Mbak Harun Tanjung, ya. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa akurasinya dengan apa itu keberaniannya cocok banget tuh ya. Dan kemudian kelemahannya di mana? Bicaranya kan kurang. Nah, makanya dia harus menguasainya kalau mau menjadi murid talenta. Jadi itulah kelebihan yang dikasih masing-masing supaya saling melengkapi. Ya, jadi kalau bangun tim, kalau bisa komplit nanti ada yang aktif, ada yang humanis gitu ya. Supaya kalau misalkan meeting seru, saling mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau kita punya karyawan humanis semua, nggak meeting ngobrol semua itu. Gitu ya. Kalau kita tipe spesialis semua diam-diaman semua, saling berpikir semua gitu ya. Nah, ini spesialis. Oke, next. Yang ketiga adalah tipe kreatif. Next lagi. Elon Musk sudah kita tes hasilnya kreatif. Ya, ide-idenya jauh ke depan ya. Ide-idenya luar biasa gitu ya. Ini tipe kreatif. Kalau anak tipenya kreatif, belajarnya sambil bermain, jangan dilarang. Jangan harus belajar di meja, enggak. Dia butuh kebebasan. Itu tipe kreatif. Sebelum tidur dia sering ngomong-ngomong sendiri, itu berimajinasi. Itu tipe kreatif. Nyoret tembok gitu ya. Kalau kita nggak tahu bakat anak kita kreatif, dimarahin malah. Yang benar adalah difasilitasi. Pernah dengar cerita itu ya, yang anak nyoret di mobilnya orang, di orang tuanya, kemudian tangannya dipukul sampai lebam, masuk rumah sakit meninggal. Nah itu karena dia nggak tahu mengembangkan potensi anaknya. Jadi banyak kreatif, butuhnya itu menggambar. Dikasih mainan dibongkar, pasang lagi gitu. Jadi itu gaya mainnya dia seperti itu. Itu tipe kreatif, ya. Ilmu dan kebebasan berkarya itu adalah semesti seorang tipe kreatif. Apa keunggulannya? Dia kreatifnya tinggi. Kalau buat desain ini cocok ini ya. Desain, kemudian buat perencanaan, bahkan intuisinya mah tajam dia keenamnya. Kelemahannya dia aktif. Idenya banyak, eksekusinya kurang. Nah, makanya butuh kolaborasi dengan tipe aktif supaya dia tersalurkan untuk energi eksekusinya. Next, nah tipe humanis. Humanisnya tinggi, kelemahannya di mana? Spesialisnya. Jadi kalau ada tipe humanis, kalau disuruh hitung-hitungan agak berat ya. Dalam menghitung, ada anak seperti itu. Bahkan saya pernah di tetangga saya, itu di Raffles di Cibubur ya. Ada yang anak itu dipaksa menjadi ke IPA. Dia nggak cocok. Akhirnya saya tes bersama orang tuanya, dia tipenya humanis. Dan kalau misalkan humanis dikasih IPA akan berat, nanti anaknya stres. Bahkan ada quote yang terkenal dari Corbusier ya, kalau kita memaksa anak, mungkin anaknya mau, tapi stres dia. Atau dia sukses, dia benci sama orang tuanya gitu ya, karena dia nggak sesuai dengan passionnya. Ini quote dari Corbusier ya, terkenal ya. Jadi kita harus tahu apa passion anak atau adik kita, keluarga kita kasih sesuai dengan dominannya apa dia saat ini yang terbaik ya. Itu humanis, kemistrinya adalah kedekatan, cinta, relasi gitu ya. Jadi dia mudah dapat follower, mudah disukai orang, bicaranya juga luar biasa gitu ya. Semestinya doyan ngobrol lah gitu, itu tipe humanis ya. Oke, next. Adaptif, ini multi talent. Cuman semuanya serba separuh-separuh gitu ya. Jadi dia harus milih mau tipe yang mana, karakter spesialisnya dan sebagainya. Tapi dia punya keahlian cekatan dia, suka menolong, rela berkorban. Tapi ngeri juga ya, rela berkorban dengan bodoh kadang-kadang beda tipis ya. Dimanfaatin orang, hanya perlu
tim ya, punya asisten yang bisa memantau yang lebih detail lagi supaya dia nggak gampang ceroboh. Ini tipe adaptif ini ya. Orangnya juga damai orangnya, tapi kalau dipancing emosi dia paling ngeri gitu ya. Paling emosional gitu ya. Ini tipe adaptif. Nah kira-kira dari 5 tadi, Bapak Ibu teman-teman tipe yang mana itu kira-kira? Nggak tahu kan? Namanya perlu tes. Nah berapa sih tes ASK? Mungkin kalau cek DNA